Selamat malam semuanya, balik lagi di Balik Mitos. Kupas tuntas tanpa mistis. Gimana nih, Vin? Malam ini ada hal-hal yang perjalanan ke sini, ada hal-hal yang buat kamu bikin merinding nggak sebelum kita take atau gimana tuh? Kan tadi sebelumnya ada mic yang jatuh Iya, lah atau iya. apa tuh? Waktu persiapan tadi juga kan ya. Ada atau enggak tuh kamu tuh? Kalau aku Kalau sih ada. akhir-akhir ini sih aku kayak ngerasa nggak ada apa-apa sih, Pan. Aman berarti ya? Aman. Perjalanan ke studio aman? Perjalanan dari jalan ke sini aman, cuman agak kayak sepi-sepi dikit gitu Sepi-sepi di dikit tuh jalannya. ya, gara-gara kita mau ngebahas mistis-mistis Betul, di betul. cocok login, sepi-sepi dikit katanya guys. Terus Terus kayak tadi tuh kan kita ngelewatin sebelum ke sini tuh kita ngelewatin kayak jalan. eh, Kayak kiri kanannya tuh kan kayak kebun, bukan kebun ya, tapi kayak dibilang pohon-pohon kosong gitu ya gini. Jadi agak-agak serem gimana gitu agak-agak ya. creepy Iya, merinding gitu ya. gitu doang. Nah, Vin, Ya. akhir-akhir ini tuh kayaknya kita tuh harus mengulik lebih dalam lagi tentang cerita-cerita horor ataupun hal-hal mistis, Vin. Soalnya belakangan ini tuh bakal ada yang rame tentang cerita-cerita horor dari beberapa YouTuber ataupun media-media Ya. lain. Ya. Gimana kalau kita penelusuran atau kita langsung tuh ke Bedah tempat gitu ya. ngebedah gitu ke Boleh, tempat itu? boleh. Seru nggak sih? Seru, seru. Tapi kalau bisa ditanya-tanya lagi nih ya, Nah, emang Revan pernah ngalamin gitu cerita horor atau mistik gitu? jujur ada, cuman nggak akhir-akhir kemarin atau nggak akhir-akhir ini. Ini cerita-cerita dulu nih Iya, guys, cerita-cerita waktu aku masih SMA atau kalau nggak salah SMA kelas 10 mau mau ke kelas 12-an deh, iya, itu kelas 11-an gitu. Sorry. Ada sih Pin, jadi ceritanya tuh kayak gini. Aku tuh dulu kan suka banget naik gunung ya. mhm, Aku tuh suka banget naik gunung, terus akhir-akhir itu tuh ceritanya kita tuh di semester akhir menuju mau ke kenaikan kelas kelas. 12 berarti ya? Iya. Iya. Nah, di situ tuh aku tuh mutusin Pin buat sama teman-teman aku tuh naik gunung lah. Heeh, Ada satu gunung yang deket rumah aku. Jadi rumah aku tuh deket sama gunung ceritanya iya, gitu. Jadi kita ke akses ke sana tuh cuman beberapa kilo lah, lumayan lah gitu. Jadi emang orang kampung lah aku tuh ceritanya Pin. Nah, singkat cerita kita tuh memutuskan untuk naik gunung karena kita sedang berlibur. iya. Nah, Berapa orang? itu tuh 7 orang Pin. 7 orang. 7 orang, ingat banget 7 orang semuanya laki-laki. Ya, Terus itu kita ngedaki di malam hari malam hari. karena keterbatasan waktu. Iya, Soalnya waktu di sore hari ke siang, siang sama sore hari tuh kita leha-leha gitu, Pin. Sebenarnya niatnya tuh naik gunungnya tuh jam 3 sore. iya. Kita udah schedule jam 3 sore, tapi ya namanya laki-laki gitu ya. Agak ngaret-ngaret gitu Ngerti, ngerti, jadinya ngerti. jadinya kita naik tuh jam 7-an. Iya, Udah registrasi semua dari jam 6 kita tunggu adzan maghrib. Terus kita start dari base camp, area base camp ke puncak tuh jam 7. Kita mulai tuh. Awal-awal tuh aman Pin. Dulu tuh aku tuh di bagian kayak bawa alat-alat yang berat. Jadi kayak di tas aku tuh kayak di carrier aku tuh ada makanan iya. buat makanan malam, cemil-cemilan, sama aku tuh bawa galon yang bisa dijinjing 2 gitu loh. Oh, Nah, aku tuh paling belakang Pin. kayak porter gitu ya? Ya, aku tuh kayak porter karena teman-teman aku kan kecil semua ya. Iya. Yang satu tuh nunjukin arah jalan ke puncak, sisanya tuh yang kayak bawa-bawa barang-barang tenda dan yang lain-lain gitu loh. Sisanya logistik tuh serahin semuanya ke aku. Nah, ketika hampir setengah perjalanan tapi belum mau ke puncak, masih deket-deket arah-arah masih vegetasi tengah-tengah gitu. Aku tuh kecapean, Pin. Terus teman-teman tuh memutuskan buat istirahat. Mhm. Istirahat dulu sekitar ya kayak 15-20 menitan lah. Dan posisinya tuh aku paling belakang. Jadi sambil nenteng-nenteng galon besar 2, terus tas juga berat, apa aku paling belakang. Terus sisanya teman aku tuh rada jauh karena mereka kan cepet ya, Karena karena enteng gitu ya? iya, karena enteng kan sedangkan aku bawa galon dan Mhm. bawa rombongan gitu, bawa pikulan yang berat gitu. Aku mutusin ke temen aku tuh buat istirahat dulu gitu. Iya. Kalau bahasa Sundanya mah capek lah urang teh kan. Iya. Istirahat heula gitu kata aku teh.
Nah, di situ Pin, ketika kita istirahat, jadi si posisi treknya tuh kayak gini banget tuh Pin. Si puncaknya Oh, tuh kayak nanjak banget gini ya? nanjak banget. Jalannya tuh kayak bebatuan, Ya. terus basah karena musim-musim hujan kan kita naik tuh. Terus malam kurang pencahayaan, wah pokoknya Aduh. wah ini banget lah, ekstrim banget lah itu. Aku tuh udah bete sebenarnya Pin, cuman menjaga karena kita bertujuh kan, nggak Ya. masa egois gitu harus Benar, bete benar, sendiri. Di situ kita istirahat, terus kata teman-teman aku istirahat dulu. Dari keenam orang tuh mereka tuh jaraknya tuh nggak beda jauh gitu sama aku. Jadi misalnya satu depan di paling belakang aku, di depannya lagi teman aku, beda berapa langkah, 3 langkah ke depannya lagi tuh sama terus kayak gitu. Ada yang duduk, ada yang lagi nyebat dulu, ada yang ngelamun ngeliatin pemandangan. Kebetulan aku paling belakang, jadi si arah pemandangan kita buat ngeliat ke paling belakang tuh jelas banget Pin. Pemandangan kota Bandung tuh bagus banget. City Tapi light gitu ya? city lagi tuh, tapi tapi jalan yang ada di situ tuh bener-bener satu tapak doang. Satu tapak. Ya, jadi kita cuman bisa akses ke jalan itu tuh cuman satu tapak doang. Satu satu jalan doang, garis doang, nggak luas ke kiri kanan gitu. Jadi kayak kecil gitu. Iya, dan kiri kanan kita itu kayak jurang gitu, Pin. Jadi kalau bisa diilustrasikan kayak aku tuh paling inget sebelah kiri aku tuh kayak ada menjorok jurang ke bawah gitu. Sebelah kanannya tuh kayak ada rawa-rawa, terus ada ranting pohon gitu berbentuk bulat gitu. Nah, itu Pin, itu harus inget-inget, Kevin harus inget ranting itu ya. Jadi ceritanya, aku tuh kan istirahat gini, ngeliat depan teman-teman aku. Terus balik ke belakang, lihat yang city light tadi. Iya. Set, ini tuh kiri kanan aku tuh galon. Ketika aku lihat kanan yang kataku jurang gitu kan, wah serem juga nih jurang kan. Pas waktu lihat waktu lihat kiri Pin, gini. Coba Pin. Apa? Jangan ketawa dulu, ini serius, Iya, ini iya. serius serem loh Pin. Waktu aku lihat ke kanan, kan si ininya rawa-rawa jurang gitu kan. Waktu aku lihat kiri, di ranting yang bulat kata aku, ada yang gini nih. Sumpah. Serius? Sumpah. Apa tuh kira-kira? Jadi si sosoknya tuh gak ada visualnya tuh, bukan ada muka atau gimana, tapi yang aku lihat tuh 2 titik merah Kayak mata gitu ya? Terus kayak di sini tuh berantakan banget panjang. Jadi yang bikin aku merinding dan nggak bisa gerak tuh karena pas banget aku ngelihat ke kiri, dia juga gini loh Bin, ke ranting. Jadi di bagian ranting buatnya itu, waktu dia gini dengan lihat gitu ya? warna merah yang itu, aku juga sambil gini. Habis ngeliat itu, sekujur badan aku tuh bener-bener cuman bisa gini. Jadi pas ngeliat sini, terus yang diliatin ke kiri itu gini, aku tuh langsung gini Pin. Kaku gitu. Bener-bener kaku, bener-bener cuman bisa lihat teman-teman aku yang di depan. Dari ujung jempol kaki sampai kepala bener-bener itu kesemutan, tapi dingin, tapi panas. Jadi bener-bener campur aduk gitu lah ya. Sumpah Pin, sumpah. Nah, kenapa aku bisa inget, karena ini tuh pertama kali pengalaman aku melihat hal-hal kayak gitu. Dengan dibalik aku tuh sebenarnya percaya nggak percaya gitu. Jadi agak sedikit bener nggak sih? Nah, ketika di hari juga lah nah ketika di hari itu dimunculin pertama kali lihat, oke, gitu ya. baru deh, ampun nih gua nih gitu loh. Nah, dari situ mutusin untuk kayak ayo naik lagi, akan bener naik lagi. Aku nggak cerita apa yang aku alamin ke teman-teman, udah aja kita berhasil naik ke atas dan kita ngecamp, dan sisanya ya udah gitu hari. Cerita aku melihat tentang orang-orang gaib ataupun yang gaib tadi, aku nggak cerita karena kan katanya kalau misalnya kita lagi kayak gitu kondisinya, kita jangan nggak boleh ceritain dulu sih katanya. Biar temennya nggak ke bawah juga ya. Ya biar nggak sugesti katanya. Gitu sih Pin. Udah serem juga ya ternyata. Serem banget Pin, sumpah. Apalagi di gunung gitu ya. Iya, di gunung. Terus jalannya cuman setapak, hancur, basah, terus nggak karuan, udah capek, gelap, minim lighting. Kita tuh di situ nggak ada yang bawa center proper buat mendaki, terus ditunjukin hal yang kayak gitu, capek deh. Nah, kalau dari pengalaman aku itu sih Pin, tapi katanya
ada yang lebih menyeramkan lagi. Apa tuh? Katanya sih ada cerita, kita udah datengin nih seseorang buat nyerita tentang pengalaman horornya dia. Iya. Katanya sih lumayan serem sih ya, karena dia itu seseorang yang sering mendapatkan hal-hal yang pengalamannya ya Mistis gitu lah ya. hampir ya mistis-mistis gitu katanya gitu. Kita bisa panggil aja nggak sih langsung ke Ram? Boleh. Penasaran sih Pin, Boleh. sumpah. Aku juga sama Kamu tadi denger aku cerita itu udah serem nggak menurut kamu? seremnya waktu kayak tadi waktu kamu bilang dari ranting dia kan si Iya. sosok itunya lagi Dia ngeliat gini kamu. nih, ya. Hah? Terus Revanya juga kan sama-sama lagi nengok nih. Iya. Jadi itu kan kayak seolah-olah kayak langsung ngelihat dua-duanya. Seremnya waktu Serem di kan? situnya, iya. Nah, apalagi katanya nih narasumber kita hari ini itu bener-bener ada cerita yang ya segudang cerita tentang horor tuh dia udah ada lah katanya gitu, Iya. Pin. Sungsungkan aja kali ya, kita panggil Panggil nih dia Kang nih. Huda. Wih, Halo, Kabar. sehat Kang? Sehat-sehat, Sehat. apa kabar? Oke, gimana makasih nih? banyak nih ya udah ngeluangin waktu Iya, buat datang iya. ke sini. Makasih juga lo udah diundang ke sini juga. Iya, makasih A. Gimana? Enaknya manggilnya apa nih? Kang A atau apa nih? Panggil nama aja kali ya enaknya. Apa mau lu gua juga nggak apa-apa. Oke, Gitu. santai. Santai. Bos Santai. katanya. Oke nih, Kang, kesini ya mungkin tadi Akang juga udah ngedenger sedikit lah cerita aku gitu, cerita Iya, tentang iya. horor-horor gitu kan. Katanya nih, aku dapat info dari temenku juga karena aku kenal Akang Huda tuh dapet dari temen aku. Oh, Jadi gitu. makanya bisa Iya. kesampein gitu kan, bisa kesini juga. Katanya Akang tuh ada cerita horor mistis yang lebih seram katanya gitu. Hmm. Bisa diceritain gimana tuh ceritanya? Mungkin ada beberapa cerita kali ya. Soalnya pengalaman yang ya dialamin tuh nggak soal 1, 2, 3 gitu. Lumayan banyak. Mungkin ini beberapa lah Ya. yang ceritain. Jadi waktu aku umur mungkin SMP kali ya. SMP tuh mau pergi ke mana? Ke kampung halamannya bapak, Oke. ke Majalengka, ke Ya. Kabupaten Majalengka. Saat itu tuh tahun baru. Nah, posisi kan pasti pada kumpul keluarga kan di sana tuh. Nah, waktu jam 5 mungkin menuju maghrib gitu kan, posisi aku sama saudara-saudara tuh lagi pada main lah, Ya. lalalolo kayak gitulah, Ya. masih kecil lah mungkin Ya, ya. SMP kayak gitu. Nah, ada tuh saudara aku tuh cewek Ya. dan uak aku tuh lagi gendong bayi punya anaknya kakak saudara aku gitu. Jadi posisinya tuh jadi ada 2 rumah nih ya. Oke. Di kampung halaman tuh 2 rumah. Yang satu rumah nenek, yang satu lagi rumah uak. Jadi kan ada jalan sekat kayak gang gitulah mungkin ya di antara itu tuh antara 2 rumah itu. Terus di belakang tuh ada kayak kebon-kebon, ada balong, ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon pisang, banyak pokoknya pohon-pohon kayak gitu. Ya Itu kan berarti perkampungan gitu ya. iya, perkampungan gitu. Nah, kan posisi ke kebon tuh jalannya agak mudun gitu lah ya. Turun gitu. Iya, turun gitu. Heeh. Terus si siapa? Yang si saudara perempuan ini, saudara aku perempuan ini tuh ngelihat bahwa ngelihat ibunya tuh pergi ke kebon maghrib kayak gitu sambil bawa bayi yang tadi. Yang tadi itu bawa bayi itu umur bayi sekitar mungkin 2 bulan ya. Ya, 2 bulan dia baru lahir banget. Nah, orok berem muncul sunama. iya. Nah, terus si saudara yang perempuan tuh ngelihat manggil-manggil kayak gini, ibu mau kemana? Kayak gitu. Ya karena maghrib gitu ya. Iya, karena maghrib kan, posisi maghrib sambil bawa bayi. Ikutin lah dia tuh. Nah, kan setelah itu tuh aku ngelihat dia kan. Iya. Nah, aku manggil lah ke saudara perempuan ini tuh. Egi mau kemana? Jangan ke kebon, udah maghrib, pamali, kata orang tua dulu tuh gitu. Terus dia tuh bilang, itu ibu katanya ke kebon sama si Dede, katanya itu udah dekat sama balong gitu, udah lumayan jauh lah ya gitu. Terus aku tuh aneh bilang, siapa orang nggak ada siapa-siapa di sana. Orang uama mah ada di dapur sama Dede lagi masak gitu sambil ngegendong Dede. Gitu. Itu berarti kayak makhluk sosok nggak ditahu gitu ya? Iya, nggak tahu kayak itu tuh bisa dibilang mungkin jin kali ya.
Ya, Tapi sorry Kang, terus si bayinya itu gimana? Kan tadi ada saudara-saudaranya kan katanya lihat ibunya pergi ke hutan sambil bawa si bayinya. Terus Iya. itu bayinya gimana? itu tuh ternyata emang menyerupai juga. Oh, sampai ke bayi-bayinya. Iya, sampai menyerupai ke bayi-bayinya Oh, gitu. Aku kira tuh bayi saudara Akangnya juga ke bawah. Enggak, justru si bayi tetap digendong, Ada. tetap Oh. ada gitu, kayak benar-benar ngeklon gitulah. Ya, Gitu. cloning gitu ya. Ya. Itu maghrib ya. Maghrib itu pas posisi lagi azan maghrib pokoknya. Azan maghrib kalau nggak salah ya. Pokoknya deket-deket maghrib lah kayak gitu. Serem juga ya, Pin ya. Iya lumayan. Bener, sereman tadi tiba cerita yang gunung gitu tuh. Emang kalau yang aku denger tuh ya, kalau Iya. di maghrib itu tuh emang kayak agak gimana? Ya, gitu katanya Ya. mitosnya Mitosnya kalau pamali. maghrib tuh kita nggak boleh beraktivitas ataupun kayak nggak boleh keluar rumah karena Iya. takut kayak digangguin oleh gombel lah, atau misalnya kayak tadi Kang Huda misalnya ada yang menyerupai terus kita tidak sadarkan diri jadi melakukan hal-hal yang tidak mau tidak baik gitu. Tapi katanya ya guys. Terus gimana tuh Kang, abis itu ada diskusi dari keluarganya, ada Nah, gimana, Kang? setelah dari situ tuh si saudara aku tuh nangis dia tuh tiba. Pokoknya sempet diem kaku Ya. sama itu pokoknya kaku aja dia Ya. ngeliatin gitu Sama sambil kayak aku nangis. tadi gitu ya. Iya, kayak gitu sambil nangis gitu. Sambil ya pokoknya gitu, kaku gitu. Itu tuh nggak bisa disuruh kesini tuh nggak mau. Ujung-ujungnya sama aku digendong lah. Dia tuh digendong bawa masuk ke rumah. Iya, ya. Kayak gitu. Pokoknya diskusi di ruang tengah lah ya di tempat kumpul keluarga bilang pokoknya ceritain yang tadi kayak gitu katanya Cenah itu paling juga itu katanya jin yang menyerupai Iya. Aua gitu. Terus kalau misalkan ya katanya tuh kalau misalkan kita bisa ngikutin dia Ya. dia tuh bisa mungkin keculik kayak gitu. Kayak ke bawah gitu. Jadi mungkin bisa hilang beberapa hari katanya Nah, gitu. Iya, makanya that's why aku nanya kan tadi bayi yang aslinya saudaranya Kang Huda atau emang gimana? Karena kalau misalnya gitu nanti kan ya amit-amitnya Nah, bayinya, itu tapi sekarang aman kan? aman, alhamdulillah tuh aman. Ya pokoknya pokoknya katanya tuh kalau kita ngikutin si jin itu tuh pasti hilang katanya. Iya. Mungkin beberapa hari kan ditemuin pasti dah mungkin ya syukur-syukur masih bernyawa mungkin Iya. atau cacat atau gimana gitu. Iya. Gitu. Iya. Aku juga sempet sih kayak temen-temen aku juga Kang, emang pernah dengar katanya emang kalau misalnya di waktu-waktu kita maghrib seperti itu emang ada juga hal-hal yang kayak gitu. Ya. Ataupun terkadang kayak misalnya maghrib kita keluar terus tiba-tiba hilang nih Pin, Kang. Temenku mengalami hal seperti itu loh. Dan terus dia tiba-tiba bangun di dalam beduk Oh itu buat masjid ya. tiba-tiba bangun di situ katanya. Sumpah, Kayak dipindahin gitu ya. kayak dipindahin gitu. Kayak gitu. Tapi dibalik itu semua sih ya wallahu alam ya kan kita hidup berdampingan gitu ya. Ada yang juga mungkin cerita dari Kang Huda emang ada benernya juga ataupun kayak gimana ya itu sedikit merinding sih menurut aku Pin. Bayangin anak bayi masih 2 bulan terus tiba-tiba kita lihat visualnya dia sama ibunya ternyata itu bukan mereka. Kayak gimana kalau kita ngikutin buat niatnya nyelamatin mereka tapi hasil Malah kita yang zong gitu. Malah kita yang kena imbasnya. Iya. Itu juga untung ada hudanya juga tadi ya. iya Kalau untuk misalkan hudanya nggak ada, Hmm, saudaranya juga bisa aja kayak ya. ngikutin. Oke Kang, tapi selain dari cerita itu menurut Ahuda nih dari sepengalaman itu kan katanya Ahuda juga ada beberapa pengalaman banyak gitu ya, nggak hanya Iya. itu aja gitu. Dari sudut pandang Ahuda sendiri gimana sih tentang melihat hal seperti itu gitu ya, kayak mistis ataupun kayak hal-hal horor yang gitu-gitu kayak gimana sih menurut Ahuda? Kalau menurut pandangan saya sendiri sih, ya saya tuh masih percaya gak percaya sih sebenarnya, Ya, walaupun ya. udah pernah ngalamin juga. Kayak mungkin itu sugesti dari saya apa gimana, apa gitu. Ya ada satu cerita lagi gitu. Ya, boleh. Ya, yang saya pernah lihat gitu, ini dengan mata saya sendiri. Oke. Gimana tuh? Sama di Majalengka juga kebetulan. Oh, sama. Itu Majalengka tuh emang serem itu tuh gimana sih? Pin? Nah. Soalnya aku nggak pernah, maksudnya aku nggak pernah ke
daerah-daerah situ soalnya. Ya mau kata orang tua aku sih katanya tuh emang agak-agak serem sih si tempat itunya tuh. Banyak mistisnya gitu. Iya katanya tuh, tapi udah percaya nggak percaya sih. Tapi waktu itu tuh aku posisi lagi main sama saudara tuh di halaman rumah. Terus di seberang tuh kan rumah tetangga, kayak masuk ke gang lagi tuh ada rumah tetangga tuh yang bisa dibilang itu temannya saudaraku. Nah main ke situ lari-larian. Itu tuh sama sih waktunya maghrib, sama sih maghrib. Terus ada posisi tuh ada motor parkir. Terus kan ada spion tuh balik ke cermin ke belakang gitu. Aku tuh lari ke situ ngejar saudara aku. Kayak lagi kucing-kucingan gitu, ngejar-ngejar. Nggak taunya tuh aku tuh nabrak tuh si nabrak motor itu. Terus aku nggak sengaja lihat ke spion. Ada tuh wajah hitam. Aku tuh lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dia ngeliat di spion, itu muka siapa gitu. Sambil pokoknya hitam tuh hitam gosong banget pokoknya. Gosong banget, terus ada putih gitulah. Kayak menyerupai poci lah mungkin bisa dibilang gitu. Tapi yang aku udah lihat tuh full kayak sebadan atau kayak Enggak, muka doang, muka doang. aja. Muka doang. Gitu, kayak tatap-tatapan gitu. Jadi pas lihat ke belakang tuh gak ada siapa-siapa pokoknya gitu. Rusak kah atau gimana atau full hitam gitu? Hitam tapi ada darah ngalir gitu. Di sini di pipi-pipi gitu pokoknya gitu. Itu dia ngapain? Gini-gini kah atau? Enggak, cuma diem doang melotot gitu. Ngeliatin aku udah. Makanya saya lihat balik belakang nggak ada siapa-siapa. Makanya kirain tuh temen atau siapa atau orang lah gitu. Mungkin dari sawah atau gimana kan mikir waktu itu positifnya mungkin orang dari sawah apa gimana mungkin kalau sekarang ya mungkin itu sugesti saya doang. Masih percaya gak percaya sih sebenarnya gitu kalau dari pandangan aku gitu. Nah terus waktu habis itu kudanya gimana? Kang kudanya langsung pulang ke rumah atau gimana? Tetap lari-larian soalnya waktu itu masih kecil sih, masih belum tahu gitu. Ya udah lari-larian ya ujung-ujungnya pulang. Tapi tetap cerita ke orang rumah tuh, kayak ke keluarga gitu tuh. Cina itu mah perasaan kamu aja mungkin itu mah kebayang-bayang gitu. Karena emang di sana tuh suka nontonin film horor juga di rumah gitu. Gitu. Mungkin kebayang-bayang gitu katanya gitu. Itu dia guys, cerita dari Kang Huda bener-bener approve ya. Kalau dari aku proofin tentang cerita-cerita horornya sih, dia diliatin saudara-saudaranya yang kayak Hampir ke bawah juga hampir ke bawah juga. Iya. Oke, pengalaman horornya ini bisa dibilang cukup menarik juga. Cukup menarik gitu buat diceritain gitu ya. Sangat seram gitu, Pin. Kalau buat kamu gimana, Pin? Ya kalau Singkat aja. Kalau dengar dari dua cerita tadi ya, yang pertama kan kayak adiknya tuh mau dibawa sama makhluk yang kita nggak tahu juga ya. Itu agak kayak kalau anak kecil ngeliatnya kayak nggak takut soalnya kayak masih polos nggak tahu itu apa gitu-gitu. Tapi kan sebagai kayak Huda gitu, maksudnya tuh Kang Huda gitu yang waktu ada di tempat itu nolongin si anak kecilnya pasti agak kayak ada sedikit ngeri-ngeri gimana gitu lah ya. Kalau di yang kedua itu kayaknya posisi si Kang Hudanya sama kayak si adik saudaranya tadi yang iya gitu. Iya sih, emang ngeri banget sih guys kalau misalnya kita berbicara tentang daerah terus kayak dengan latar maghrib terus di perkampungan pasti ya itu seru banget sih. Tapi akan lebih seru lagi pembahasan kita kali ini kalau misalnya nggak hanya tentang bercerita aja, kita bakal nyebutin tentang mitos atau fakta dan teori-teori konspirasi yang lainnya. Tapi tunggu dulu, kita break dulu sebentar. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap tungguin dulu. Kita iklan dulu sejenak, kita rehat. Jangan kemana-mana, tetap di balik mitos, kupas tuntas tanpa mistis.
visi mulu. Cimorein dulu aja. Yogurt creamy lembut cuma 120 kalori. Healthy body, happy me. Cimore Squeeze, squeeze your day. Kembali lagi bersama kami di Balik Mitos, kupas tuntas Tanpa tanpa mistis. mistis. Nah, Pin, Ya. tadi kan kita udah dengerin dari narasumber Kang Huda tadi, Ya. bahwasannya cerita-cerita tadi tuh ya lumayan Membuat kayak bulu gimana kuduk gitu. merinding gitu lah ya. Tapi Pin, menurut kamu ada nggak sih cerita di setiap manusia gitu ya, di setiap kayak tadi cerita aku, Ya. cerita Huda gitu ya. Ya. Itu ada yang dibuat-buat kah atau gimana? Menurut kamu gimana tuh, Pin? Kalau mengenai tentang horor atau mistis gitu ya? Kalau ngedenger dari cerita kuda yang tadi 2 cerita itu ya, kan aku juga kayak waktu dulu kecil tuh kan waktu nenek masih di Bandung. Aku tuh sama nenek sama adik aku pernah kayak jalan waktu ini posisinya kayak bukan maghrib sih sebenarnya, masih jam 3 mau jam 4 lah. Ya. Asar. Kita tuh kan lagi jalan terus nenek tuh bilang kayak gini, jangan dulu jalan kalau lagi azan. Jadi kita tuh kayak disuruh diam dulu nunggu azannya beres, Ya. baru kita jalan lagi. Nah, kalau dilihat dari si cerita yang Kang Huda tadi, kan dia kayak nyeritainnya waktu itu keadaan kayak maghrib. Ya. Mungkin kayaknya ada benarnya, tapi ada juga kayak yang dikit dilebih-lebihkan kali ya. Ya balik lagi sih, tapi kalau misalnya kita nggak bisa memvalidasi hal tersebut untuk itu benar benar atau juga. tidaknya, karena ya pertama kita siapa gitu. Ya. Kita bukan saudaranya Kang Huda dan kita juga di tempat lokasi tersebut gak ada juga Nggak ada, gitu. iya. Tapi yang kita tanyakan itu terkadang aku pun sebenarnya, walaupun tadi aku bercerita tentang horor juga ya, tapi aku tuh kadang melihat media-media ataupun video-video orang gitu ya, kalau tentang cerita horor ataupun kejadian horor tuh kayak kok bisa gitu. Iya. Kayak kebetulan gitu, kayak maghrib, malam, hujan. Jadi Jadi momennya kayak semesta pas tuh gitu ya. memberi mereka kayak lagi hujan dikasih horor nih, kayak gitu loh. Iya, ngerti. Jadi kadang itu tuh membuat terpacu buat aku tuh kayak, ini bener gak sih? Atau sebatas ya udah cerita buat seru-seruan aja gitu dengan Iya. gitu, Pin. Terus ada pun juga tadi dia cerita tentang katanya, tapi yang bikin serem tuh ini, Pin. Apa tuh? Yang cerita kedua itu jujur sih serem sih menurut aku. Yang waktu Kang Yang Huda ada poci gitu, itu serem sih. yang waktu dia ngelihat ke spion, terus dari spionnya ada si sosok itunya si ngeliatin poci. ke dianya ya. Terus dia tahu detail lagi. Dia Iya, tahu dan detail lagi si mukanya kayak berdarah-darah mukanya gitu seperti ya. apa, warna apa, terus Udah. bayangin Ada. makin serem tuh kalau atau enggak kayak gini nih, Pin. Makin serem tuh, Pin, kayaknya kalau kayak gitu, Pin. Sumpah itu kalau aku sih ya tadi bener, tadi kan udah bilang kan, Kang Huda itu kan tadi bilang katanya saudaranya tuh freeze diem itu Karena sama apa yang aku rasain tadi kan di gunung kan. kayak waktu Revan ngelihat sosok itu, Revan tiba-tiba kayak kaku gitu. Iya, kayak gitu, bener-bener kayak gitu. Tapi dari situ kita tarik ulur aja lah, kayak ada beberapa pembahasan katanya nih. Kita balik lagi nih, berhubung ini nama segmen di balik mitos katanya. Ada mitos atau fakta yang harus kita bahas nih, Pin. Katanya nih ya, jangan keluar rumah saat maghrib, itu katanya pamali. Soalnya bisa diculik wewe gombel atau makhluk halus. Karena itu banyak orang tua yang nyuruh anaknya masuk ke rumah begitu azan maghrib. Kayak tadi kata aku, yang kejadian alam yang dialami Kang Huda juga kan, kebanyakan kayak gitu kan, timelinenya maghrib. Terus katanya kata orang tua Kevin juga ya, yang nenek itu nggak boleh keluar maghrib. Gimana, Pin, menurut kamu itu mitos atau enggak?
Kalau menurut aku sih itu kayaknya masih mitos ya. Mitos ya. Ya, Sama. soalnya kayak ngelihat juga banyak gitu kayak orang-orang di saat waktu maghrib itu kan pada ke musola buat sholat gitu ya. Tapi sedangkan kalau anak kecil mah kan biasanya kayak yang dipikirnya tuh cuma main, Iya, main. iya. Beda gitu kalau sama yang kayak orang-orang kayak Revan yang udah dewasa gitu kan. Kalau maghrib keluar biasanya kan buat sholat gitu. Iya, iya. Betul sih, Pin. Iya sih, aku setuju sih. Kalau aku juga bersependapat ya itu mitos sih, karena yang ada hubungannya gitu guys, kayak eh entah itu kita tiba-tiba katanya ada yang hilang gitu saat Iya. maghrib gitu. Ya tadi cocok logi dari Kevin sih, Iya. ya bener-bener juga sih, karena kan orang dewasanya lagi pada beribadah gitu, mayoritas di kita kan Indonesia kan beragama menganut muslim gitu ya. Iya. Jadi kadang ada yang sedang beribadah di masjid ataupun di rumah. Makanya dari itu anak-anak kecil kan pikirannya cuma main atau enggak di luar atau kayak gimana gitu ya. Ketika kita beribadah, orang tua tersebut beribadah jadinya nggak kontrol gitu. Nah, itu bisa pemicu menjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak hilang Iya. ataupun si anak kecil yang nggak tahu kemana gitu dengan imajinasi mereka gitu kan. Jadi makanya ya orang tua memutuskan ya jangan keluar rumah maghrib-maghrib gitu Iya. ya. Terus apa lagi, Pen? Mitos atau fakta selanjutnya? Nah, nih yang kedua nih, ada jangan duduk di depan pintu. Kalau duduk di depan pintu, katanya susah jodoh atau jodohnya jauh. Menurut Revan gimana nih? Kalau kata orang Sunda mah apa? Nongtot jodoh. Nongtot jodoh. Ya. Nongtot jodoh itu teh ya. Jangan duduk depan pintu. Kalau duduk di depan pintu katanya susah jodoh. Kalau itu sih apa ya? Ya simpel gini aja gak sih logikanya, Bro? Kalau misalnya kita duduk di depan pintu, orang mau lewat kan ngalangin aja. Iya. Jadi kalau menurut aku sih nggak ada hubungannya sama sekali ya. Iya. Tapi kalau menurut kamu sih, Pit, gimana tuh? Hubungannya duduk di depan pintu sama jodoh tuh kepikirannya apa sih menurut kamu, Pit? Kalau menurut aku sih bener kata Revan, kayaknya itu mitos deh. Soalnya kayak menurut logikanya aja ya, kalau misalkan kita duduk di depan pintu, gak mungkin gak sih kayak kita kan nuntut jodoh, Nontot nuntut jodoh. jodoh. Nah, yang maksudnya itu kan malah kayak kalau logikanya kayak kita ngehalangin orang yang buat masuk iya, itu gak sih? iya kan. Jadi ya berarti kita memutuskan ini adalah mitos. Yang ketiga, Ya. jangan potong kuku malam hari, katanya bisa bikin orang tua cepat meninggal atau bisa bawa sial. Gimana tuh, Pit, menurut kamu, Pit? Kalau menurut Tapi sorry, Ya. sebelumnya potong kuku malam-malam sering nggak? kadang-kadang sih, Kadang-kadang, tapi pernah kan? tapi pernah Orang tua di rumah apa? apa? Tuh. Gak apa-apa. Nothing happen, guys. Jadi ya apa gitu. Kalau menurut aku sih ini kayaknya mitos deh. Mitos Kalau ya. Sama aku juga setuju, mitos. Karena kalau motong kuku malam-malam tuh bukan kayak bukan kayak membawa sial gitu, tapi kayak kurang pencahayaannya aja sih Ya. buat motong kukunya. satu pemikiran sama aku. Setuju. Cuman kalau katanya sih bisa bikin orang tua cepat meninggal atau bisa bawa sial. Cuman kalau lebih ke orang tua meninggal jauh banget gak sih? Iya. Kalau bawa sial oke lah, karena Iya. mungkin sialnya karena aduh kepotong gitu kan. Jadi ini sial nih gara-gara potong kuku malam-malam. Iya, betul. Ya itu oke lah gitu. Tapi kalau sampai bawa orang tua cepat meninggal ya apa hubungannya, Bro? Iya, Gitu enggak nyambung sama sekali anjir. Jadi ya itu ya mitos lah menurut kita ya. Ya. Terus selanjutnya apa, Pin? Sekarang yang keempat, jangan sapu malam hari. Mitosnya rezeki bisa ikut ke sapu. Kalau menurut Revan gimana nih? Kalau menurut aku jangan apa katanya? Jangan sapu malam hari. Jangan sapu di malam Iya. hari. Mitosnya rezeki bisa ikut ke sapu. Itu nggak banget gak sih? Karena kan Iya. balik lagi ya kayaknya untuk rezeki atau kayak mata pencarian itu mah gimana yang di atas gak sih? Betul. Dapat atau Iya. kayak cobaannya gitu ya. Sisanya kita sebagai manusia itu cukup berusaha, Betul. berusaha dan melakukan hal yang positif untuk diri kita sendiri gitu. Iya. Sisanya kita dapat bonus atau enggak ya itu gimana nanti gitu. Jadi kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan mitos-mitos kayak gini sih menurut aku enggak ya. Karena lagian kalau misalnya nyapu di malam hari juga
Mungkin sama kayak tadi potong kuku, Pin. Iya, gak jauh Takutnya beda kayak gitu ada kan. eh, ini yang nggak ke bawah Iya. gitu, sampah-sampah yang ke bawah jadinya nggak maksimal bersih-bersihnya. Iya. Ataupun kalau misalnya aku pernah baca, Pin, Gimana? katanya ini sebenarnya bukan tentang mitos atau fakta, tapi katanya kalau kita beraktivitas di dalam rumah seperti bersih-bersih Iya. gitu ya, di malam hari itu sebenarnya itu ngebuat atmosfer kita itu berubah, yang sehingga menjadikan ada suatu gangguan dalam diri kita katanya ya. Izin kalau misalnya ada yang bisa menambahkan izin katanya gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa terganggu sama diri kita, entah itu mental ataupun apa gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa diem, karena kan logikanya jam malam itu harusnya kita istirahat gitu ya, Betul. menidurkan tubuh kita gitu. Nggak etis aja kalau misalnya kita malam-malam Kegiatan gitu ya. berkegiatan atau bersih-bersih di rumah gitu. Tapi bener juga sih, Van. Kalau Apa? misalkan kayak misalkan kita nih kayak rumah gitu ya, di rumah. Terus kita itu di hari ini tuh udah malam gitu lah ya. Kalau kita kayak berantakan sedikit aja, kalau kita tinggalin besoknya siapa tahu kan kayak kuman di mana-mana gitu-gitu ya. Iya sih. Jadi kebersihan iya. juga penting lah ya. Iya, betul. Ya, Lanjut. gitu sih. Lanjut lagi, katanya apa, Pin? Jangan makan di depan pintu. Katanya Rezekinya susah masuk. Terus yang kedua, atau jodohnya susah dating sebelum sisa datang. salah. Sisa datang. Susah datang. Sebenarnya ini soal etika dan sopan santun. Oh, jangan makan depan pintu katanya, jodohnya bakal susah datang gitu katanya. Iya. Ya, enggak juga nggak sih? Balik lagi ini agak, maksudnya mitos-mitos kayak gini nih yang kayak memperhambat pendapatan jodoh. Kayak jadinya orang-orang tuh jangan ini, jangan itu. Ya jodoh balik lagi kayak tadi rezeki lah kita bahas gitu Betul. ya. Balik lagi kalau misalnya ada yang nyantol terus kita jalanin, ya udah berarti ini jatuh kita gitu sampai akhir nanti gitu, Betul. nikah gitu. Gak usah dicocok logikan dengan nggak boleh duduk di ujung pintu, nggak boleh apalagi nih makan depan pintu. Kalau misalnya acara keluarga terus rumahnya Penuh kan penuh ya? gimana itu yang fotonya di pintu kan jodoh susah gitu kan. Enggak Iya. juga kan gitu sih. Menurut kamu gimana, Pin? Kalau menurut aku sih kayak bener kata Revan tadi lah. Iya. Kayak makan depan pintu itu kayak apa ya, gimana ya bilangnya? Kayak misalkan iya bener kalau ada datang keluarga gitu, datang banyakan terus kita ada kayak kegiatan keluarga gitu. Terus kan biasanya sering ada kayak makan-makan, diliwetan lah kalau orang Sunda gitu kan ya. Kayak yang gak kebagian yang gak kebagian kayak tempat duduk kan biasanya sampai keluar rumah malah ya. Iya. Jadi kalau menurut aku kayaknya mitos sih. Mitos ya. Iya. Jadi kita simpulkan apa yang telah kita bicarakan. Iya. Kita bahas tadi mitos beberapa kayak misalnya jangan keluar rumah saat maghrib, jangan duduk di depan pintu, jangan potong kuku malam hari, jangan sapu di malam hari, sama jangan makan di depan pintu. Kak, itu semua mitos ya guys. Tergantung keyakinan kita sendiri dan bagaimana mindset kita berjalan. Jadi jangan terlalu tertipu daya lah oleh kata orang ataupun kata orang tua. Kalau misalnya emang bisa dijelaskan secara logika, jelaskanlah. Dan emang harus kayak gitu guys, biar kita nggak terus tergiring lah gitu, simpelnya gitu ya. Oke. Dari sesi ini mungkin ada hal yang lebih menarik lagi, jadi tetap terus di acara kita di Balik Mitos. Kita break dulu ya, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Balik Mitos, kupas tuntas tanpa mistis. Revisi mulu. Cimorein dulu aja. Yogurt creamy lembut cuma 120 kalori. Healthy body, happy me. Cimore squeeze your day.
Balik lagi di Balik Mitos. Pin, udah di penghujung acara nih. Iya, Van, bener banget. Tadi kita udah ngebahas tentang horor udah, Horor udah. mitos fakta udah. Terus narasumber tadi kan Udah Kang juga. Uda tuh. Yang ceritanya serem-serem udah. Tapi nih Pin, kalau misalnya kita bisa balik lagi ke belakang. Menurut kamu Pin, apa sih acuan kalau misalnya kamu tuh ngerasa ketakutan, jadinya keluarnya itu tentang hantu atau tentang ya saking kamunya takut, jadi udah aku nggak mikirin hantu. Biasanya gimana tuh acuan? Oh, cara biar kayak nggak ke trigger terus sama hantu gitu-gitu. Biasanya sih yang Anjing. itu sih jauh udah naon deh. Aing bingung cowok, naonnya cai itu. Oh, sok. Bayar ada agamis tapi iya mah. Emang kan Oh, iya emang. hikmah segmen 5 teh. Mun dek paneh dek mawa hadis, nyalain hadis atau di Kristen. Kata-kata Banyak. Oke. Langsung yang tadi ya. Kalau yang aku kalau mah tuh ulah teuing. eh, Soki. kayak orang guys ngejawab. Kalau kamu gimana, Van? Oke. Nah, Action. Gimana, Beb? kalau aku sih misalkan gitu ya, lagi di rumah gitu. Kalau nggak lagi di kamar, lagi beberes. Kalau nggak di rumah lagi sendiri gitu. Tiba-tiba kayak badan merinding. Kalau nggak tiba-tiba pikiran halusinasi kemana-mana gitu ya. Biasanya sih kayak banyak-banyakin berdoa aja sih, Pan. Berdoa ya. Nah, biar nggak kayak apa ya? Biar nggak kayak hati nurani kitanya tuh kayak gampang ke bawah suasana Ya, gitu-gitu gak sih? bener-bener. Kalau dari aku sih gitu. Kalau menurut kamu gimana? Aku setuju sih, Pin. Cuman kalau dari aku sih sebenarnya ya, gimana masalah kitanya sih. Kalau misalnya masanya berat, ya jamin sih nggak akan kepikiran hantu-hantu gitu. Jadi kalau kayak misalnya ketakutan ada masalah tentang duit gitu, nggak ada duit, ya kerja gitu ya. Bukan ketakutan tentang hantu gitu kan. Kita ya nyari kerja, nyari relasi ke teman-teman, minta kerja, minta ada gawean nggak gitu. Nggak jadi ketakutan tentang hantu gitu ya. Kalau aku sih gitu, Pin. Dan aku juga setuju sama kamu, Pin. Kalau misalnya kita udah ya maksudnya apa ya, kayak misalnya ketakutan dan mengarah ke arah sana gitu ya, kayak misalnya hal-hal yang kayak gitu ya, kita berdoa gitu, kita balik lagi ya, apapun kuasanya ya Tuhan kita gitu, kita memeluk Tuhan yang sama gitu, dengan kepercayaan kita juga ya masing-masing. Bagaimana hal tersebut ya, Kevin misalnya dengan kepercayaan Kevin, aku dengan kepercayaan aku gitu. Jadi balik lagi gitu, harus taat lah gitu, gak usah terbawa. Walaupun ya tadi aku bilang kan katanya kita hidup berdampingan, tapi ya udah diatur ya, mau bagaimanapun kita lebih kuat gitu, kita lebih dominan dibanding mereka. Betul. Gitu. Jadi itu sih, Pin ya. Iya, Pan. Akhir-akhir ini kita tutup aja akhir acara ini dengan alhamdulillah. Ya enggak dong. Kita tutup aja akhir acara ini. Kalau misalnya teman-teman mau kirim-kirim cerita ataupun ada narasumber yang menarik, kita bisa hubungin kita di email di bawah sini. Nanti kita kurasiin cerita-ceritanya, atau nanti sama tim kita bisa datengin langsung teman-teman. Kalau misalnya ada video-video menarik tentang hantu ataupun hal-hal yang janggal ya, Pin ya. Betul. Bisa kirimin juga ke email di bawah sini. Nanti bisa kita react. Biasanya sih kita react nanti ya. Betul. Pokoknya kita setiap Kamis, tunggu aja, setiap Kamis kita nge-react video. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus di segmen acara kita ini, di program kita ini setiap hari Kamis jam 10 malam sampai jam 12 ya, Pin ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Balik Mitos, kupas tuntas sampai tuntas.